melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, semoga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena kita takkan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muqarrabin yang kami hormati, Bapak Ustadz Abdul Manaf selaku Ketua DKM Muslimatul Huda beserta sekretarisnya. Yang kami hormati Bapak Bambang Irawan selaku Ketua RT 04 beserta seluruh jajarannya. Yang kami hormati para pengurus ya pengajian Yasin keliling, yang kami hormati para seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada hadirin sekalian. Dan tentunya yang kami hormati Sohibul Bait, yaitu Bapak suami Kosasi beserta seluruh keluarganya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin amin. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sisa umur kita masih mendapatkan berbagai nikmat dari Allah, wabil khusus yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa duduk bersimpuh di kediaman Bapak suami Kosasi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan semoga kita semua yang berkumpul di sini diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah Yasin keliling yang semoga senantiasa dirahmati Allah, tentunya kami atas nama Sohibul Bait mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah sudi melangkahkan kakinya hadir di tempat ini, guna tidak ada kata lain yaitu menjalankan kegiatan kita, rutinitas kita setiap malam Jumat, yang mana setiap malam Jumat kita mengadakan pengajian Yasin keliling, dan kebetulan hari ini bertempatan di Sohibul Bait yaitu Bapak suami Kosasi. Tentunya kami atas nama Sohibul Bait mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin sekalian, dan selanjutnya kami juga atas nama Sohibul Bait memohon maaf apabila nanti yang disajikan ataupun disodorkan masih banyak kekurangan. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tentunya pengajian Yasin keliling ini adalah rutinitas kita untuk mendoakan para leluhur, para tokoh masyarakat, khususnya tokoh masyarakat kampung Pingli ataupun kebun yang telah mendahului kita. Tentunya semoga dengan adanya Yasinan keliling ini, kampung kita khususnya senantiasa dirahmati Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, dan tentunya semoga warganya senantiasa sehat walafiat. Yasin ta'lim dan doa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwadihi wa alihi wa dzurriyyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع وجهه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والسلفين والمنسين وجميع المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak semua jamaah Yasling yang semoga dirahmati Allah, amin amin ya rabbal alamin. Pertama, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan hidayahnya kita malam Jumat ini bisa berkumpul, dan juga saya ucapkan terima kasih bapak-bapak pada mau hadir di acara Yasling yang kebetulan malam ini bertempatan di tempat saya. Tahun Hijriah itu Pak, dimulainya itu pada saat kepemimpinan Amirul Mukminin Khalifah, siapa yang tahu? Khalifah Umar bin Khattab. Jadi gini, Gubernur Basrah dia mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, Anda memberikan tugas kepada kami, gitu kan, terkait pelaksanaan yang harus dilaksanakan di bulan Sa'ban. Nah, bulannya tahu, tapi tahunnya nggak tahu Pak, karena waktu itu belum ada penanggalan. Bapak-bapak yang pernah ikut acara Maulid Nabi, di situ pasti acara Maulid Nabi Muhammad, tulisannya 12 Rabiul Awal. Pakai tahun nggak? Enggak Pak, karena waktu itu belum diciptakan, belum ditentukan tahun Hijriah. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Waktu itu belum ditentukan tahun Hijriah. Nah, karena ada kiriman surat seperti itu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengumpulkanlah sahabat-sahabatnya. Di situ dia rembukan Pak. Ada yang mengusulkan gimana kalau tahun keislaman itu menggunakan tahunnya orang Persia. Kata Khalifah Umar, no, tidak. Bagaimana kalau kita mengikuti Romawi? No way, jangan, karena sudah terlalu tua dan itu mengambil daripada lahirnya Isa Al-Masih. Padahal dalam Injil sendiri tidak mewajibkan untuk orang Nasrani itu mengambil dari kelahiran Nabi Isa atau Yesus Kristus. Dan selanjutnya disimpulkan ada 4 Pak. Bagaimana ditentukan Hijriah itu dari lahirnya Nabi. Yang kedua, dari diangkatnya diangkatnya Muhammad menjadi Nabi. Dan yang ketiga itu dari wafatnya Nabi. Dan yang terakhir dari hijrahnya Nabi. Berunding, akhirnya yang dipilih hijrah. Kenapa nggak dipilih lahirnya Nabi? Kembali lagi Pak, yang dikhawatirkan sosok manusianya ini nanti dituhankan Pak. Jadinya diambillah hijrah. Itu alasan tidak diambil hari lahir. Kenapa juga nggak diambil hari wafatnya? Kembali lagi Pak, khawatir umatnya sedih kalau mengingat kematian Nabi. Jadi seperti itu, paham ya Pak? Dan perbedaan antara Hijriah dan Masehi, kalau Masehi itu genapannya 30-31, benar kan ya? Nah, kalau dalam Hijriah itu hitungannya 29-30, seperti itu. Jadi 100 tahunnya Hijriah, 100 tahunnya Masehi itu 3 tahun kelebihannya. Di Hijriah itu jadi 103 Pak. Ini kata ilmu falak ya. Perbandingannya 3 tahun dalam 100 tahun. Gitu. Nah, tapi terkait tentang waktu Pak, bahwa sesungguhnya Allah itu bersumpah Pak dalam surat Al-As,
wal asri innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa. Itu ada lagunya ya, Rehan ya. Demi masa. Saya latihan kemarin sama Ustaz Amin. Sesungguhnya manusia merugikan. Terus apa lagi? Lanjut. Yang beriman, kecuali yang beriman dan yang beramal soleh. Seperti itu kan? Jadi begini Pak, ini Allah udah bersumpah bahwa manusia itu dalam keadaan rugi jika kita ini tidak beriman, bertakwa dan bertauhid, gitu. Ini alhamdulillah Pak, gitu kan. Dan kalau kita lihat kisah Nabi pada saat hijrah, itu pada saat hijrah itu Nabi itu berangkatnya paling belakangan karena dia nunggu perintah Allah. Dan dia berangkat itu bareng sama sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar itu menyiapkan unta 2 buat dibawa sama Nabi sama Abu Bakar. Tapi Abu Bakar kan pengennya ngasih aja tuh unta. Nabi nggak mau Pak, maunya dibayarin. Saya bayarkan. Itu artinya apa Pak? Begitu mulianya perintah hijrah. Hijrah itu dari yang kurang baik menjadi baik. Seperti itu Pak, pengertian daripada hijrah. Pak Ustadz lawyer dari Kebumen hijrah ke Tangerang jadi ketuanya aslinya, keren ya. Dari Kebumen ke Tangerang ya, gitu. Iya. Jadi hijrah itu banyak manfaat. Kalau zaman dulu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu atau ke Yasrib sebelum nama Madinah itu memang karena kondisinya itu di Mekah nggak bisa melakukan ibadah. Maka berhijrahlah di Madinah. Dan dalam Al-Quran juga disampaikan Pak, kedudukan hijrah itu sangat tinggi Pak. Ya kan? Iman, hijrah, jihad. Apalagi hijrahnya itu pakai harta Pak, dengan sedekah. Ini kita punya bendahara Yasling ini luar biasa Pak, luar biasa jujurnya, gitu kan. Setiap hari, setiap Jumat itu selalu melaporkan uang kas kepake, kita nengokin jamaah si Anu dipotong 200.000 gitu. Berkah banget Pak. Ya mungkin buat bapak-bapak itu kecil ya 200.000, tapi bagi yang membutuhkan Pak, yang lagi sakit, 200.000 itu besar Pak. Dan buat saya pribadi pun 200.000 besar. Kalau 200.000 dolar Singapura ya. Ya kan? 200.000 itu besar Pak. Kalau rupiah mungkin saya sepemahaman sama bapak-bapak. Seperti itu. Makanya kalau saya pribadi Pak, saya minggu kemarin itu ngegokar Pak Ustadz Sugeng, saya dikasih duit itu bayang Pak, ini saya pajakan gitu kan. Bang Jumat kemarin saya kagak hadir ke musola, ya udah pajaknya saya buat sekarang Pak Ustadz Sugeng gitu. Lebih baik Bapak bayar pajak ke Pak SK melalui Yasling, uangnya jelas Pak, daripada Bapak nonton di bioskop, ke makan di restoran, Bapak bayar PPN, nggak tahu Pak pajaknya buat apa. Benar nggak Ustadz Lawyer? Bayar menteri. Bayar menteri itu kan nggak jelas. Tapi kalau Pak SK ini orangnya jujurnya bukan main Pak, luar biasa. Karena saking baiknya, saking jujurnya, beliau dimuliakan Pak. Beliaulah orang yang diantara kita yang sudah ke Mekah duluan.
gitu kan. Ya kita berdoa aja biar bisa sebaik beliau dan kita semua bisa berangkat ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mulai sekarang harus lebih besar lagi Pak. Nah, hidup itu adalah sebuah perjalanan Pak. Hidup adalah sebuah perjalanan dan waktu adalah amanah. Dengan kumpulnya kita di sini, ini udah bagus Pak. Kita udah menjalankan yang namanya amanah waktu. Kita sudah beriman, bertakwa kepada Allah, gitu kan, dengan memuji Allah, memuji Rasul Nabi Muhammad, dan juga kita mendoakan keluarga kita dan lingkungan kita. Alhamdulillah kita diberi kesempatan baik seperti ini, gitu. Jadi waktu adalah amanah, hidup adalah perjalanan, dan semoga kita semua yang ada di sini bisa berhijrah Pak. Berhijrah, kalau kata Nabi itu, hiduplah lebih baik daripada hari kemarin. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik lagi dari hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada jamaah semuanya dan juga kepada keluarga saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.